dulu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan spesifik belajar tentang inheritance atau kita bisa bilang turunan, oke? Jadi sebenarnya di sini materinya itu judulnya interface design, tapi eh, untuk apa ya bilangnya ya? Untuk konsepnya yang akan kita pelajari namanya inheritance, oke? Atau turunan. Nah, sekarang nih, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Dari kalian ada yang mau ditanyakan nggak dari konsep sebelumnya? Kita kan sebelumnya belajar tentang kelas nih. Kita belajar tentang kelas. Jadi, bentar nih dia mau masuk lagi, Romi. Selamat datang, Romi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak di sini tentang kelas? Dari chat boleh atau langsung raise hand boleh, langsung on mic juga boleh. Ada yang mau ditanyakan tentang kelas? Soalnya ini aku juga udah cari sesimpel mungkin contohnya. Jadi aku udah bikin nggak beberapa sih, 1 sampai 2 contoh doang untuk menjelaskan tentang kelas. Oke? Nah, mungkin sebelum kita mulai gini dulu aja. Aku mau jelasin ulang tentang kelas. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini masih inheritance ya. Jadi, bentar-bentar. Kita cari yang kelas mana kelas. Nah, ini teori. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin tuh ada namanya kelas, teman-teman. Eh, Kelas ini maksudnya itu adalah dia itu akan menyimpan data-data gitu teman-teman, data-data. Jadi kayak misal variabel, function itu ada di dalam kelas. Cuman namanya berbeda. Misal gini, ini tombol selanjutnya mana? Oh ini. Kita cari contoh. Nah ini nih teman-teman. Ini format penulisan kelas. Jadi kelas ini tuh dia gunanya itu untuk sebenarnya gunanya itu untuk mempersingkat coding kita ya teman-teman. Jadi kan coding itu sebenarnya ada banyak kalau nyebutnya paradigma sebenarnya. Paradigma itu apa ya? Paradigma itu cara pengkodean. Jadi ada yang dia itu paradigmanya struktural. Jadi urut, misal kayak print nama, terus print namanya siapa, terus misal print umurnya berapa. Nah itu kan berurutan tuh. Nah itu namanya struktural codingnya. Ada juga konsep namanya OOP. Nah yang akan kita gunakan ke depannya itu adalah OOP atau Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming itu apa sih sebenarnya? Kita akan pelajari lebih lanjut, tapi pertama kita harus ketahui dulu konsep kelas dulu. Jadi gini, dalam pemrograman ada namanya kelas. Kelas ini tuh kita apa ya? Kita satukan persepsi dulu. Kita punya kelas nih. Kita punya kelas. Misal kelas algoritma sekarang, kelas Python. Nah, kita punya kelas Python. Terus di sini kelas itu kita itu punya eh, namanya itu property. Jadi di dalam kelas itu ada propertinya. Misal di dalam kelas ada properti eh, kelas Python ini ada properti misalnya pelajaran. Nah, pelajaran satu, pelajaran dua itu propertinya. Nah, di dalam jadi properti itu bisa kita sebut juga variabel gitu. Cuman properti itu adalah variabel di dalam kelas. Kalau di luar kelas kita nyebutnya variabel, kalau di dalam kelas kita nyebutnya properti. Terus ada juga namanya itu method. Nah, method itu yang ini teman-teman, yang pakai def. Jadi method itu kalau di dalam kelas namanya method. Tapi kalau di luar kelas namanya function, teman-teman. Oke, itu dulu ya. Nah, terus ada lagi nih, ini yang unik dari kelas nih. Kelas itu dia punya parameter sendiri, teman-teman. Function punya parameter. Kelas itu juga punya parameter. Nah, parameter di kelas itu dia itu definisinya itu pakai ini, teman-teman. Namanya konstruktor. Nah, ini mulai istilahnya banyak nih. Jadi sebenarnya konstruktor ini tuh sama kayak metode, cuman dia itu fungsinya itu untuk eh, mendefinisikan parameter khusus kelas itu. Jadi cara penulisannya gini, def, garis bawah init, garis bawah, dalam kurung, self. Self ini tuh dia ngarah ke kelas ini. Jadi dia akan istilahnya apa ya? Mendefinisikan parameter apa aja sih yang nantinya dipakai di sini. Gitu. Nah, itu namanya konstruktor. Oke. Nah, setelah self ini koma akan diisi value-value dari parameternya itu. Misal kelasnya ini punya nama kelas, misal di sini value-nya nama gitu. Jadi dia punya nama terus koma apa? Misal
apa ya? Kalau kelas Python propertinya misal jumlah siswa. Jadi misal di sini jumlah siswa gitu, jumlah siswa, terus apa lagi ya? Tanggal mulai itu bisa. Jadi ditaruh di setelahnya self semua. Itu parameternya. Nah, terus parameternya nanti ditaruh di bawahnya. Manggilnya caranya kita pakai self dot property itu. Contoh deh, contoh yang udah kita pernah buat kemarin. Nah ini nih yang kemarin kita coba buat. Kita punya kelas tombol nih, kelas tombol. Terus di sini kita init dulu konstruktor. Ini namanya konstruktor teman-teman ya. Di konstruktor ini kita punya parameter namanya title, punya X sama Y. Nah ini tuh parameter teman-teman, parameter untuk tombol ini. Nah sekarang kalau misal nih kita panggil tombolnya, cara untuk menggunakan kelasnya gimana? Langsung aja teman-teman, kita di sini buat nama variabelnya kita sama dengan kelasnya apa. Terus di sini ada parameter dari kelas konstruktornya ini tadi di sini. Ada apa aja di situ? Ada title text, ada X6 sama Y6. Nah, jadi di sini kalau misal kita hover kayak gini ya teman-teman ya, dia tuh dimintanya apa aja di sini? Ada title text, terus ada X6 sama ada Y6 kayak gitu. Jadi di sini kalau misal kita hover, hover itu gini teman-teman. Kita kalau misal ini kan kursor nih, kursor kita nih. Nah, ini yang kebetulan kursor kita arahin ke kelasnya. Nah, dia akan menampilkan kelas ini tuh parameternya apa aja sih? Dia butuh apa aja gitu. Nah, itu hover teman-teman. Jadi kita hover ke eh, sebuah kode gitu. Nanti dia akan langsung munculin dia itu perlu parameter apa atau bisa diisi parameter apa. Sama halnya dengan ini misal print status. Nah, dia print status di sini, print status kan dari Python sendiri tuh. Oh, bukan bukan. Print status ini tuh di sini tuh ini nih. Sorry, bukan dari Python, maaf maaf. Kukira print tadi. Print status ini dia ngambil dari Python sini. Nah, kalau dia dilihat di sini dev nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena di sini emang nggak ada parameternya. Parameternya dia ngambil dari tombolnya itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba deh jalanin yang ini training classes. Nah, ingat teman-teman, kalau mau jalanin Python-nya, jalanin filenya, kita pakai komennya Python spasi di sini apa nama filenya. Tapi ingat teman-teman, kalau mau jalanin pastikan directory ini eh, sesuai teman-teman ya. Jadi di sini misal project PS nih. Nah, kita kan ada di PS. Kalau misalnya kita salah nih misal. Nah, kayak gini. Ini kan kita project terus nggak ke PS gini kan. Kita nggak bisa ngeran misal Python training classes satu satu.py. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? No such file or directory. Nah gini teman-teman. Jadi ketika kita mencoba menjalankan program kita, si interpreter Python-nya ini dia akan menampilkan kita itu kalau misal programnya jalan, jalanin programnya. Tapi kalau gagal programnya, si Python ini akan sorry sorry bentar. Ini dikecilin dulu bentar. Nggak bisa. Aduh, ya udahlah. Ini aja. Nah, jadi kalau misal interpreter ini menemukan error, dia akan nunjukin dan ngasih tahu ke kita errornya di mana dan error karena apa. Kalau di sini errornya apa nih? No such file or directory. Jadi nggak ada directory gitu. Nggak ada yang namanya training classes 1.py. Nah, terus caranya gimana biar benar? Kita bisa ganti direktorinya ke PS gini, atau kita bisa jalanin aja di sini. Jalanin, tapi direktorinya kita benerin. Nah, apa tuh? PS. Nah, kayak gini. Kalau misal kita direktorinya ini bener, dia tetap bisa jalan, teman-teman. Jadi, si Python ini dia akan mengeksekusi apapun yang ada di sebelah kanannya, gitu. Nah, kita lanjut dulu sekarang. Ini sekilas tentang kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang kelas nih? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Siapa tuh yang bertanya? Halo? Jason ya tadi? Silakan tanya Jason kalau mau tanya.
Aduh, Jason nggak ada suaranya ya? Oke, Jason mungkin kalau mau tanya bisa diketik langsung ya, diketik mau tanya tentang apa gitu, atau kata kunci apa yang mau ditanyain gitu ya. Kita lanjut dulu bentar. Nah, sekarang teman-teman itu sekilas tentang kelas teman-teman. Jadi di sini, ini tuh namanya tadi konstruktor yang ada init, def init ini ada def init, terus self itu namanya konstruktor. Def height atau def show ini tuh namanya itu adalah metode. Jadi kalau di luar sini def ini fungsi. Nah, kalau ini namanya function teman-teman. Tapi kalau dia di dalam kelas, dia itu namanya itu adalah metode. Oke? Tapi sama aja. Cuman cara pemanggilannya sama cara membuatnya beda. Kalau di tempat biasa, ini fungsi gini aja bisa. Dia di luar kelas nih. Nah, dia setara sama kelas ini ya. Berarti dia hitungannya di luar kelas. Tapi kalau indentasi ke dalam gini, dia adalah bagian dari kelas tersebut. Nah, karena itu dia adalah metode. Oke? Nah, terus ada lagi nih, ini property namanya teman-teman. Jadi setelah self di sini, self ini kan parameter defaultnya untuk si kelas tombol. Nah, setelah self, dia itu isinya adalah properti semua. Jadi parameter yang ada di sini itu adalah properti dari kelas itu sendiri. Di sini ada title text, ada X6, Y6. Ini semua adalah properti. Oke? Nah, propertinya itu nyimpan di mana? Di sini, self.title. Nah, ini propertinya ya. Jadi self.title ini ngambil dari parameter title next ini. Parameter dari kelasnya itu. Nah, cara manggilnya gimana tuh cara manggilnya? Kita lihat di sini. Pertama kita bikin objek baru. Ini namanya bikin objek baru teman-teman ya. Bikin objek dari kelas tombol. Kita punya objek namanya OkButton. Nah, ini variabel OkButton ini sekarang adalah objek nih. Cara panggilnya gimana? OkButton dot kita bisa langsung kalau dot gini artinya dia itu memanggil apa yang ada di dalam sini. Kalau misal dia print status, berarti dia manggil fungsi print status. Kalau dia dot coba, dia akan manggil print ini coba. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau dipanggil tadi, nah dia manggil semua nih. Dia manggil print status, manggil show, manggil print status lagi sekali, terus manggil ini coba. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang ini contoh sederhana dari kelas ya teman-teman ya. Sekarang kita balik ke PPT lagi teman-teman. Tunggu dulu. Tunggu. Aku mau tanya nih sama teman-teman nih. Aku share screen ini kelihatan nggak codingannya teman-teman? Dari tadi kakak Enggak. cuma creating class. Astaga. Codingannya tidak terlihat teman-teman? Enggak pakai Astaga. Sedih banget ya ampun. Oke, nggak apa-apa. Aku stop share dulu. Sedih banget. Aku share entire screen aja deh, biar ini. Nah, oke. Selamat datang lagi, Luvina. Nah, ini teman-teman. Aduh, dari tadi ternyata nggak geser ya. Aduh, masa ngulang lagi teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Jadi aku ngulang ini ya, ngulang kilat ya, kilat. Jadi ini namanya kelas nih, teman-teman. Ini kelas. Ini kelas. Terus ini namanya konstruktor. Konstruktor. Nah, konstruktor ini untuk mendefinisikan parameter dari kelas ini, kelas tombol. Nah, terus ada lagi di sini tuh namanya itu property. Jadi yang self.title, self.x, self.y itu namanya property. Ini properti nih. Properti. Nah, terus yang ini, yang kayak def height, def show, ini tuh namanya method. Method. Nah, terus ini teman-teman, bedanya misal properti, properti ini tuh adalah variabel teman-teman sebenarnya. Variabel untuk kelasnya sendiri. Kalau di sini variabel kan button nih. Ini oke button ini variabel. Variabel dari program kita. Tapi kalau title ini dia itu variabel dari kelas namanya properti gitu. Terus def height. Nah, ini dia itu mendeklarasikan fungsi sebenarnya. Tapi kalau di dalam kelas dia itu namanya bukan fungsi, metode. Nah, fungsi itu yang ini, yang dia di luar dari kelas. Taunya di luar dari kelas gimana? Lihat nih indentasinya. Kalau dia di luar dari kelas, dia setara nih sama kelasnya.
Tapi kalau dia di dalam kelas gini, ini kan menjorok ke dalam nih. Nah, dia itu adalah metodenya. Oke? Nah, ingat, kalau yang dev ini bukan metode ya, ini konstruktor namanya. Metode juga, tapi dia khusus untuk si kelas ini, gitu teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kelas aman ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kelas nih? Gimana? Belum ya, belum ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi kelihatan ya sekarang ya. Kita lanjut sekarang. Nah, ini teori UUP sekarang teman-teman. Aduh, bentar, jangan UUP dulu. eh oh iya, nggak apa-apa, langsung UUP aja. Jadi, nah ini teman-teman. Di dalam kelas itu, ini yang aku jelasin tadi teman-teman ya. Ada nama kelas, terus ada value-nya, properti, gini-gini. Ntar, dikit, kita lanjut ke yang ini teman-teman. Lesson 2 yang ke ini. Aku jelasin dikit ya. Jadi sini ada namanya itu, nah ini, kita belajar inherit sekarang teman-teman. Inherit itu kelas turunan. Jadi misal gini, kita punya dua kelas. Misal ada kelas manusia. Manusia sama ada kelas lagi profesinya manusia ini deh, profesinya. Manusia terus ada guru, ada murid. Nah, jadi si kelas manusia ini punya apa nama sama umur gitu. Propertinya nama sama umur. Nah, si kelas guru sama murid sama-sama manusia dong. Nah, guru sama murid ini tuh mereka itu bisa mengambil properti dari manusia. Jadi mereka ngambil manusia untuk mendapatkan properti nama sama umur. Biar mereka bisa langsung pakai. Dan kalau guru kan ini propertinya beda lagi tuh. Guru tuh propertinya ada kayak gaji, terus ada nama, ada umur. Nah, tapi nama umur kan udah dari manusia tadi, kelas manusia. Nah, kalau mau guru ini berarti gaji, terus misal jam kerja, mata pelajaran yang diajar, terus kalau untuk fungsinya mungkin mengajar, terus membuat tugas, terus mengkoreksi. Nah, itu fungsinya. Function itu kegiatannya atau maaf, bukan function, metode. Metodenya itu adalah kegiatan yang dilakukan di kelas guru ini. Terus ada murid juga. Murid itu juga punya nama sama umur, ngambil dari manusia juga gitu. Nah, terus dia punya properti apalagi misal umur udah ya. Nah, kelasnya, terus hobinya, terus apa lagi? Misal propertinya murid, apalagi tuh? Jenis kelamin kayak gitu. Terus kegiatannya murid misal belajar ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, kita langsung aja lihat ke slide selanjutnya. Jadi, untuk manusia itu namanya itu adalah superclass teman-teman atau parent kelasnya atau kelas utamanya. Nah, kalau untuk ininya apa namanya? Murid, guru, kan murid sama guru ngambil dari manusia tuh. Itu namanya inheritor atau turunannya atau anaknya si superclass ini. Tuh. Nah, ini ada kata-kata class A is nested. Nested itu kan bersarang ya. Maksudnya itu kelas A ini dia itu ada di dalam kelas B gitu. Tapi dia nggak kayak if else gitu teman-teman. Dia nggak kayak kalau if else terus dalamnya ada if lagi tinggal di apa namanya indentasi nggak gitu. Kelas ini dia itu unik. Jadi dia bisa bikin kelas sejajar tapi dia ngambil dari kelas sebelumnya gitu. Kita langsung coba aja. Nah ini, aduh, ketatap. Sorry teman-teman. Jadi gini teman-teman, konsepnya. Kita punya kelas murid nih, inheritor name ini kelas murid gitu. Murid kan itu adalah manusia ya. Nah, terus kita punya kelas lagi di atasnya sini. Bayangkan punya kelas lagi, namanya manusia. Kelas manusia ini dia itu punya properti sendiri. Nah, di sini kita harus adakan konstruktornya, terus value-nya sama lain-lainnya. Ini jangan dilihat dulu ya, yang super init ini. Nah, terus ada super class name. Maksudnya apa? Kalau misal kita mau panggil orang tua kita, tua. Enggak, kita panggil eh iya bener orang tua sih. Panggil parent kita, panggil kelas utama kita, supaya kita bisa pakai propertinya tadi, kita bisa pakai properti manusia, kita tinggal panggil kelasnya di sini, teman-teman. Jadi
kelas, nama kelas kita, murid tadi ya, terus dalam kurung manusia. Nah, di dalamnya di sini ada super. Nah, ini baru lagi nih teman-teman, super. Kalau yang ini metode terus bla 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 ini udah kayak kelas biasa ya teman-teman ya. Cuman ini ada super nih. Ini harus kita ketahui habis ini ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu bentar. Nah, ini ada contoh nih teman-teman. Ini mungkin agak rumit ya, tapi aku udah sederhanakan sedikit di sini. Di sini teman-teman. Mungkin bisa langsung dilihat bentar-bentar. Mana ya? Nah, ini coba ini retensi. Teman-teman bisa langsung ini ku copy aja teman-teman ya, biar gampang ininya. Bentar. Nah, nih udah aku kasih, aku copy dulu. Oh iya, ini harus pakai dua garis bawah ya Jason ya. Nah, silakan di copy. Waiting room pasti. Oh, everyone. Nah, itu bisa di copy teman-teman. Sambil kita belajar, sambil teman-teman praktek juga ya, sama diganti-ganti juga boleh. Nah, ini udah aku kasih penjelasan. Ini yang paling sederhana banget nih. Dari inheritance atau turunan. Yang pertama, kita punya kelas parent-nya dulu teman-teman. Kita punya kelas manusia nih namanya. Si manusia ini pasti punya nama, pasti punya umur. Nah, jadi kita bikin kayak biasa. Manusia, terus kita init namanya sama umurnya gitu. Kita kasih ke dalam properti. Jadi sekarang si manusia punya nama sama umur. Nah, sekarang kita punya eh, satu lagi nih di sini. Ada kelas pekerjaan gitu. Ini cara inheritance sederhana teman-teman ya. Kita punya pekerjaan, terus kita kasih manusia di dalamnya. Nah, manusia ini apa maksudnya? Kita ambil kelas manusia yang ini. Ketika kita lakukan kayak gini, kita bikin kelas, nama kelasnya, terus kita masukkan kelas lain, otomatis kelas yang lain ini adalah parent-nya kelas ini. Jadi urutannya manusia ini sekarang punya satu anak namanya pekerjaan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang nih teman-teman. Pekerjaan ini apa udah bisa dipakai? Bisa teman-teman. Cara pakainya gimana? Sama kayak kita pakai kelas biasanya. Jadi di sini misal, kita punya manusia, manusia biasa nih, namanya Eloy. Kita taruh di variabel namanya Eloy gitulah. Eloy. Nah, kalau kita print Eloy titik nama, dia akan langsung nampilin, kan manusia ini kan ada dua parameter nih teman-teman, nama sama umur. Nama, umur. Nah, dia disimpan di nama sama di umur. Kalau kita print Eloy, nama, dia akan ngeprint nama kita, teman-teman. Misalnya kita ganti nama teman-teman masing-masing deh, nggak apa-apa. Terus variabelnya masing-masing juga nggak apa-apa. Misal, gini aja. Thread, ini manusia satu, Asep ini manusia dua. Nah, biar beda gitu ya, biar bisa dikasih beda namanya gitu, biar nggak bingung. Manusia satu ini, kita, aduh, CD, projects, PS. Nah, terus kita jalani apa nih namanya nih, nama filenya. Kita jalanin nama filenya coba inheritance. Coba inheritance. Bentar, ini ada chat. Kak, aku gak muncul kayak punya kakak. Bentar, bentar. Habis ini kita ini ya. Habis ini kita bahas ya. Nah, kita coba jalanin nih. Thread. Kalau misal kita jalanin, dia itu akan nampilin Eloy dan Asep. Dari mana? Dari sini teman-teman. Dia print nama yang manusia pertama dan manusia kedua. Nah, kok bisa manusia kedua ini sama kayak yang manusia pertama gitu? Maksudnya ketika dia diminta nama, dia nampilin nama. Padahal kelasnya ini pekerjaan. Itulah konsep dari inheritance. Jadi semua yang ada di manusia ini, ketika dipanggil di dalam kelas ini, dia otomatis akan, nih, nama, umur, dia ini akan otomatis masuk juga ke dalam pekerjaan gitu teman-teman. Jadi kalau kita ambil nama, dari manusia dua dari pekerjaan ini dia akan nampilin konsep ini juga gitu teman-teman. Nah sekarang misal nih, oke bentar kita lihat punya ini gak jadi tak kak ternyata pagarnya kehapus. Oh oke oke nggak apa-apa kalau gitu. Nah ini dulu dari inheritance dulu nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini dulu? Habis ini kita
bahas yang super sama inheritance bener-bener ya habis ini ya. Habis ini. Coba, ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Kita lihat dulu nih. Wajah-wajah yang ingin bertanya siapa saja. Waduh, pada off cam semua ternyata. Udah, nggak apa-apa. Gimana, gimana? Ada yang mau Ya, bertanya? masuk. Kak, itu Ya, kok Sama. aku bentar tadi siapa tadi? aplikasinya Siapa yang aplikasinya bertanya? kok hilang ya? Hilang. Siapa nih? Tata. Coba Tata bisa tolong share screen dong, hilang gimana maksudnya? Bentar ya teman-teman ya. Kayak Tadi Romi juga mau tanya ya? udah Tommy, Romi. Ya, Halo? Gimana Romi? ya, gimana caranya? Cara open folder gimana? Open Open folder. Oh, oke. folder di Coba share screen dulu, Romi. Terus Tata tadi udah bener uh, ya, Tata ya? Algo. Nah, Romi. Romi sama Tata bisa ya share tadi itu screen-nya? aplikasi Oh, udah. Oke. Aduh, sorry. kehapus. Oh, kehapus. Oke. Nah, ini login ini ya teman-teman ya, kalau yang di algoritmik. Bentar Romi. Kamu berarti pakai yang algoritmik ya. Kalau mau pakai yang algoritmik, kamu berarti ini dulu. eh Login dulu kayaknya. Tapi kalau mau langsung buka, coba buka dulu. Di mana? Di kerja atau di mana? Nyimpen foldernya, nyimpen filenya. Bentar, aku cek. Romi. Bentar teman-teman ya. Hmm, cipit, cepat. Bentar. Mana Romi. Bisa kan loginnya Romi? Coba klik file. Bisa. Filenya. Oke, udah bisa. Mantap. Aduh, nge-lag teman-teman. Bentar. Aku mau ganti koneksi dulu teman-teman ya. Kayaknya ini gara-gara koneksinya nih. Nah, oke teman-teman. Nah, coba kita lihat nih Romi. Print Hello World. Coba cara buka terminal gimana? Nah, itu jangan lupa di-save dulu ya. Itu masih formatnya .txt. Coba kamu Ctrl S dulu, Romi. Ctrl S atau di file save. Bisa nggak? Ini, coba file. Mana bisa nggak? Save as ya. Terus save di mana gitu. Tapi formatnya harus bla 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 .py gitu. Misal di mana ya? Nah, itu di kerja boleh. Nah, ayo, namanya ini harus benar. Namanya diganti, misal tes1.py gitu aja boleh. Jangan txt ya. Coba. Ini dihapus semua filenya dihapus semua. Diganti tes1.py gitu. Nah, coba di save. Nah, sekarang disimpannya di mana tuh? Coba buka terminalnya deh. Terminalnya bukannya, caranya gimana kemarin di terminal sini bisa atau kontrol terus yang di sebelah angka satu itu. Nah, coba buka terminal. Nah, new terminal. Oke, mantap. Nah, algoritmika tem.
Wah, ini berarti nggak kesimpan di tem nih berarti nih. Bentar, 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 bentar. Ah, jalanin lewat situ aja nggak apa-apa deh. Tes.py-nya. Coba di save. Nah, di save terus jalaninnya lewat sini tadi. Nah, itu udah jalan ya. Tapi ini gak enaknya gini, kalau kamu jalanin lewat sini, kamu nggak tahu si apa namanya? Oh, ini ada nih, ada direktorinya nih di sini. User, administrator, terus tes.py nih. Nah, jadi nanti kalau kamu mau jalanin lewat terminal, kamu harus ke sini dulu direktorinya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kamu bisa jalanin di sini, di pojok kanan atas itu yang ada tanda apa namanya? Run-nya gitu. Nah, udah aman ya, Romi ya? Oke. Kita lanjut sekarang. Ya, aku mau share screen lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ada yang bermasalah lagi teman-teman? Untuk gimana? Darel? Um, Coba. Aku mau lihat ini deh, Darel deh, gimana? Tolong share screen dong, Darel. Nah, kita lihat punya Darel dulu teman-teman. Kenapa nih? No such file directory. Del VS Code. Nah, ini kamu nyimpen di mana nih? Bentar. Coba. Ini kamu kemana ini, Darel? Hah? Bentar, bentar, bentar. Coba. eh Kok buka direktorinya VS Code ya? Coba ini kamu desktop new folder. Ini kamu bukan di VS Code ya ini ya, tapi di user del desktop new folder test.py ini. Mungkin gini aja, kamu buka file, Tunggu. terus open folder. Nah, jangan open file ya, open folder. Terus kamu pilih di mana tadi di desktop. Mana desktop, new folder. Nah, coba select folder sekarang. Nah, mantap. Oke, tunggu dulu. Nah, ini masih bukan nih, Lutfi. Nah, bagus. Coba buka terminal lagi. Terus sekarang dijalanin. Nah, harusnya di sini direktorinya bener ya. Coba dilihat direktorinya. Nah, udah bener ya. Desktop, new folder. Oke, sekarang coba jalanin Python, terus nama filenya apa? Tes1.py gitu. Nah, coba. Jalan nggak tuh? Oke, jalan ya, aman ya. Oke, Darel juga udah aman. Ada lagi nggak yang belum bisa, teman-teman? Untuk jalaninya? Aku belum ngerti cara jalannya nih, Kak. Oke, silakan Kudbi share screen dulu. Kita ini ya, kita fixingnya ini pokoknya sampai kalian selesai aja deh. Aku nggak mau kalian nggak ada, salah satu ada yang nggak bisa gitu. Coba. Wah, kok picture. Ini udah di save belum, Kutbi? Ini masih ada tanda titik di sini, berarti belum di save nih. Oh, Coba Ctrl S. Nah, terus dilihat nih direktorinya. Coba Zoom meetingnya ini kamu angkat dulu ke atas sedikit. Nggak kelihatan soalnya direktorinya. Project coding, main.py. Nah, ini berarti di project coding main.py ya. Gini aja biar otomatis. Kamu coba buka file, terus select folder kayak Darel tadi. Coba. Ini ada yang menghalangi di sini apa ya? Kayak kamu lagi buka Zoom-nya kayaknya. Coba kamu ke ini apa namanya? Ini digeser dulu coba lagi. Maaf ya, maaf. Coba digeser ke sini ke kanan, Kudbi. Kamu yang mana? masih belum buka folder dari filemu. Jadi kamu jalanin Python-nya itu jangan di
Ini user sketcher jangan di situ, tapi di project codingnya itu. Di tempat kamu nyimpen file Python-nya. Suaranya putus-putus. Oh, maaf teman-teman. Emang nge-lag tadi. Udah ganti ini kok, paketan sendiri kok. Halo Kutbi. Nah, mantap. Coba kamu ke file. File. Aduh, kenapa nih? Kok agak sedikit nge-lag lagi? Nah, file. Terus open folder. Ya, file yang ini. Nah, open folder. Terus pilih foldernya tadi. Kamu nyimpen Python-nya di mana? Nah, project coding tuh. Double klik, select folder. Nah, sekarang udah di project codingmu. Nah, ini yang tadi nih. Kalau gini terminalnya udah langsung muncul nih. Bisa langsung dijalanin. Nah, sekarang kamu bisa langsung jalanin di sini. Python. Di sini Kak. Di sini. Ya, benar. Di terminalnya. Python. Spasi. Nama projectnya. main.py gitu. Wah. Nah, udah ya, aman ya? Oke, Oke. ada lagi teman-teman yang belum? Sudah semua ya, aman ya? Kita lanjut ya sekarang ya. Siap belajar inheritance ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, aduh, ngapain cari-cari dolar? Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini dia. Invest. Bukan. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh bisa teman-teman coba ya. Ini bisa di copy teman. Nggak bisa, ding. Ini harus di apa namanya? Diketik manual. Ini teman-teman bisa buat latihan ya teman-teman ya. Di coba-coba aja. Ini konsep inheritance-nya. Jadi kita punya kelas application. Terus di sini kita punya parameter title text, description, sama volume. Nah, terus kita punya juga metode print info. Nah, print info ini belum ada apa-apa nih. Sekarang, di sini kita punya mobile application, kelas lagi, satu kelas lagi. Ini namanya kelas inheritnya sekarang. Anaknya dari application. Nah, si anaknya application ini namanya mobile application. Nah, terus dia punya apa aja nih di sini nih? Yang pertama, dia otomatis udah punya title text, description text, sama volume. Nah, terus konstruktor di sini dia punya apa lagi nih? Dia punya lagi di sini ternyata ada title text, description text, sama volume. Seharusnya di sini tuh nggak perlu. Soalnya dia itu udah ngambil dari sini teman-teman. Tapi kalau mau ditaruh juga di sini juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi karena namanya sama, dia nanti akan ketumpuk gitu. Jadi yang digunakan nanti akan digunakan yang di inherit biasa sini. Tapi kalau ini nggak ada, nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Nah, terus di sini ada super. Nah, ini penting nih teman-teman. Super ini dia itu merujuk ke sini teman-teman, ke application. Jadi super ini dia akan merujuk ke sini, ke application yang ada di dalam si inheritnya. Dia akan merujuk ke parentnya. Jadi super ini ketika kita init, nanti isinya title text ini adalah title text yang ini. Isinya description text ini adalah description text yang ini. Volume adalah volume yang ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita bikin objek pakai kelas mobile application, nanti dia otomatis akan mengambil semua yang ada di sini juga. Aku kasih contoh deh. Ini ada contoh lagi nih teman-teman. Coba inheritance 2. Nah, ini agak rumit dikit tapi bisa harusnya teman-teman. Ini yang ku kasih contoh tadi, manusia punya profesi, ada guru sama murid. Nah, manusia punya nama sama umur. Nih, punya properti nih, nama sama umur. Terus, ini jangan dilihat dulu ya, show info ini nanti aja nggak apa-apa. Pokoknya dia ini, kalau def show info ini adalah metode, teman-teman. Metode dari parent. Nah, parent itu manusia ya. Bentar. Nah, sekarang kita lihat nih, ada dua kelas turunan. Ada kelas guru, dia pakai manusia. Ada kelas murid, dia pakai manusia juga, teman-teman.
Jadi guru sama murid ini mereka nanti akan punya nama sama umur masing-masing. Sekarang cara deklarasinya gimana? Sebelum kita deklarasi gini dulu. Guru di sini dia punya apa aja di sini? Dia punya eh, nama sama 23. Nah, nama ini ngambil dari mana? Si guru ini nanti dia kan punya konstruktor sendiri nih. Ini konstruktor punya guru ya. Konstruktor punya guru. Nah, konstruktor punya guru sama konstruktornya yang di sini di manusia ini itu beda, teman-teman. Kalau konstruktor punya guru ini ketika dipanggil guru, dia ini parameternya ini akan merujuk ke sini. Konstruktor punyanya guru ini, dia ada nama satu gitu. Jadi si guru ini namanya adalah guru nanti. Nah, sekarang bedanya sama yang ini apa? Self nama ini. Gini bedanya, teman-teman. Misal nih, eh ku buat misal di sini manusia satu sama dengan aku manggil si manusia ya sekarang, teman-teman ya. Kelas manusia aku panggil, aku bikin objek baru manusia. Di sini kalau teman-teman lihat, manusia ini butuh parameter berapa? Dua, nama sama umur. Kalau misal ku ambil di sini namanya misalnya Yabes, umurnya 27. Terus ku print nih di sini, di akhir sendiri. Print Yabes, sorry. Nama sama dengan berapa di sini? Manggil manusia satu ya. Manusia satu titik. Kalau misal nih, teman-teman lihat di sini ada saran, ada nama, ada show info, ada umur. Itu dia ngambil dari mana sarannya? Ngambil dari sini, teman-teman. Ada nama, umur, show info. Kayak gitu. Jadi di sini ketika kita kasih titik gini langsung dia langsung nampilin apa namanya? Sugesti. Jadi mau ambil properti yang mana nih? Mau ambil metode yang mana nih gitu dari si objek manusia ini. Kalau misalnya kita ambil nama, thread, terus kita print lagi nih satu, kita ambil umurnya, umur, kayak gini. Kalau kita jalanin, salah. Coba retest 2, thread, kayak gini. Nah, sekarang dia ngambilnya ada 4 nih. Ini yang awal, ini yang nama sama umur. Nama Yabes, umur 27. Ini kalau ngambil dari manusia biasa. Kalau ngambil dari kelas parent. Sekarang, kalau misal kita mau ngambil yang guru nih, kita punya guru. Guru, ini kita simbol di variabel Eloy. Ini kita kasih manusia 3 gitu aja deh. Manusia 2. Yang Asep ini manusia 3. Oh bentar teman-teman, ku copyin dulu deh ke kalian biar kalian bisa sambil praktek. Ku copy dulu ya teman-teman ya. Mau disimpan di folder baru boleh, mau disimpan di folder file yang tadi boleh juga. Tapi ingat harus dipisah ya nama kelas-kelasnya ya. Saya tadi nama kelasnya sama, manusia juga. Nah, di sini kita coba kelas turunannya, kelas inheritance-nya. Si guru ini dia itu punya apa nih namanya nih? Punya parameter satu, nama juga di sini. Nah, namanya ini misal kita kasih namanya sekarang bukan nama orang, tapi nama profesinya. Kita kasih namanya ini guru gitu. Kalau misal kita panggil kayak ini tadi, dia itu si nama yang ini, nama di manusia tadi itu berubah bukan jadi nama orang, nama profesi sekarang teman-teman. Jadi si self nama dia ini tuh namanya merujuk ke super init nama sama umurnya. Jadi di sini kita nggak perlu inisialisasi kayak gini, misal koma 23, nggak perlu. Soalnya kita cuma diminta ngasih nama doang. Kenapa kok gitu? Soalnya di sini nama ini untuk gurunya. Jadi guru ini nanti parameternya nama diterusin ke manusia gitu. Diterusin ke parentnya. Oh, ini loh parameternya cuma perlu nama kan, aku kasih nama. Terus umurnya dapat dari mana? Umurnya dapat dari sini, teman-teman. Init 23 ini. Terus kalau misal mau umurnya ini, dia itu ngisinya di sini juga. Dia mau ngisinya itu misal 27, mau fleksibel di sini. Fleksibel deh. Kita kasih di super.init ini kita hapus, kita kasih umur gini. Nah, umur. Terus supaya dia bisa kepake, biar bisa kepake ke sini, kita kasih juga di sini parameternya umur. Nah,
Jadi sekarang si guru ini punya variabel, properti nama sama properti umur juga yang bisa dipakai di dalam sini, teman-teman. Awalnya kan ini nggak bisa nih, nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi sekarang kita bisa pakai nih properti si guru, iya, kita bisa isikan parameter dan mengisi propertinya jadi guru dan umurnya. Jadi kalau misal kita jalankan, nah sekarang guru berumur 23, ini ngambil dari mana nih? Nah ini ya, guru berumur 23 itu dari sini teman-teman, dari show info. Jadi show info ini akan dipanggil ketika dia itu mendeklarasikan si guru ini teman-teman. Nah, jadi pas manggil guru, manusia 2 sama dengan guru dalam kurung guru terus 23 gini, dia masang parameternya. Kalau dia masang dia deklarasikan objek guru terus parameternya gini, dia otomatis akan memanggil yang ini, kelas ini dipanggil. Nah, di sini waktu dipanggil, dia itu di dalamnya def ini nih, konstruktor ini, dia akan selalu dipanggil teman-teman ya. Jadi karena selalu dipanggil, si super ini dipanggil, super ini juga dipanggil. Nah, ingat teman-teman, super dot ini maksudnya apa? Super dot ini tuh dia manggil manusia ini teman-teman. Dia manggil manusia, terus dot init, dia manggil ulang nih si initnya ini. Tapi dia manggilnya nggak perlu pakai self lagi. Soalnya super ini dia itu maksudnya itu udah manggil dari sini. Def bla 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 ini. Nah, dia manggil sampai init terus dikasihlah parameternya disamain gitu. Nah, parameternya disamain supaya si super ini tuh nama yang ada di dalam sini di gurunya sama yang di dalam manusianya itu sama, teman-teman. Kayak gitu. Terus show info ini gimana? Jadi super ini dia itu kan si manusia ini, kelas manusia dia punya metode namanya show info untuk ngeprint nih. Ini untuk ngeprint biasa. Kalau show info ini dipanggil di dalam super ini, dia langsung dijalanin teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu untuk di print. Ketika show info ini panggil fungsi biasa gitu teman-teman maksudnya. Jadi kita manggil metode dari parent kelas kita. Caranya kayak gini. Super dalam kurung, super dalam kurung ini tuh merujuknya ke manusia ini ya. Terus di manusia ini ngambil apa di sini? Kita bisa lihat nih di sini ada apa aja sih. Kita kalau misal mau lihat ada metode atau properti apa di dalam sebuah kelas, kita panggil nama kelasnya, di sini nama kelasnya manusia kan, karena ini adalah kelas parent, kita bisa panggil pakai super gini, super titik. Nah ini udah ada sugesti lagi nih, mau manggil apa, mau manggil nama atau show info atau umur, kayak gitu teman-teman. Nah jadi tadi kan manggil show info. Nah show info dalam kurung, jadi show info ini akan manggil metode yang ada di dalam parentnya gini teman-teman. Kalau dijalanin, dia pertama ngambil show info dulu. Show info yang dari sini. Ini kan urutannya guru nih dipanggil dulu, diisi dulu parameternya, terus dia di sini manggil show info. Manggil show info, ngeprint dulu nih, selesai. Habis itu, di selanjutnya, ini manggil murid nih sekarang. Murid, tapi parameter muridnya cuma satu. Kenapa? Soalnya di sini di init, dia itu konstruktornya cuma satu parameternya. Cuma nama doang. Nah, jadi kalau misal nih, kita mau murid ini ngisi namanya di sini deh. Jadi misal, bentar-bentar, ada nama sama misal nama murid, murid gini deh, nama murid. Nah, jadi di sini kita punya murid sama nama murid. Nama murid misalnya di sini Romi deh, Romi. Nah, kita punya nama murid Romi sekarang. Kita bikin variabel baru lagi, properti baru lagi. Tapi propertinya ini bukan properti dari parent. Misal kita kasih propertinya ini di sini self dot nama murid sama dengan nama murid yang ini. Sorry. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kalau misal nih, kan manusia 3 ini adalah kelas dari, manusia 3 ini adalah objek dari kelas murid. Murid ini punya parameter murid dan Romi. Kalau misal kita panggil nih, misal kita ketik gini aja. Murid titik. Nah, sorry teman-teman. Bukan murid titik. Manusia 3 titik.
Nah, sekarang di sini pilihannya ada 3, teman-teman. Ada nama murid, maaf, ada 4. Nama murid, show info, sama umur. Kok bisa kayak gitu? Tapi kalau misal kita ketik di sini eh, manusia 2, titik. Di sini cuma ada 3, nama, show info, sama umur. Kenapa kok bisa gitu? Karena di dalam murid ini ada properti baru, nama murid. Tapi di dalam guru ini nggak ada properti barunya. Dia cuma ngambil dari parentnya aja, dia cuma ngambil dari nama sama umur dari manusianya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misal kita tampilin di sini, misal manusia 3 ya tadi ya, umur, kita tambahin satu lagi deh. Di sini nama muridnya. Ini berarti manusia 3 dot nama murid. Nah, sekarang dia nampilin Romi juga di sini, teman-teman. Kenapa? Karena nama murid ini didefinisikan di sini Romi. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, kalau misal kita mau cuma deklarasikan di sini murid aja gini, straight gini. Tapi kita mau nampilin nama muridnya ini ada value-nya juga, ada apa namanya? Rominya juga. Bisa, teman-teman. Jadi kita bisa kayak gini juga. Nama muridnya dihapus aja berarti. Nah, sekarang self nama murid ini kita isi manual. Romi. Gini juga bisa, teman-teman. Tapi kenapa kok dia ditaruhnya di sini tadi? Supaya fleksibel, teman-teman. Jadi nama murid ini nggak melulu ketika dipanggil murid, dia itu namanya bukan cuma Romi. Kalau kayak gini, teman-teman, dia tetap Romi. Tapi kalau misalnya kita bikin variabel baru, nah murid lagi, manusia keempat. Manusia keempat kita kasih, nah kita tampilin nih. Kita tampilin, kita kasih garis deh. Biar kelihatan. Nah, kasih garis kayak gini. Jadi untuk manusia keempat, kita tampilin. Nah, manusia keempat tetap Romi, teman-teman. Kita mau manusia keempatnya misal Tata gitu. Gimana caranya? Kayak tadi, teman-teman. Biar dia itu fleksibel. Jadi di sini tuh kita bisa ganti misal murid gini aja deh, murid. Ini juga murid. Nah, biar dia itu fleksibel, bisa diganti-ganti, teman-teman. Yang ini Romi, yang ini Tata. Nah, kalau kayak gini dijalanin. Yang satu Romi, yang satu Tata. Padahal mereka adalah sama-sama murid gitu. Jadi maksudnya di sini tuh sebenarnya konsepnya itu hampir sama kayak function, teman-teman. Jadi apapun yang diisi di dalam parameternya akan langsung diproses di functionnya kayak gitu, teman-teman. Jadi parameter ini bisa isinya beda-beda gitu. Nah, konsep inheritance ini, dia itu cuma memanggil kelas lain untuk dijadiin patokan, untuk dijadiin defaultnya. Misal nih, apa ya yang turunan nih? Kayak turunan, bentar. Oh, Mobile Legend deh, Mobile Legend. Yang paling gampang nih. Misal, kita punya hero tank. Nah, misal kita punya kelas hero gitu. Aku bikin baru deh. Misal eh, inherit.py. Nah, kita punya kelas namanya hero. Kelas hero ini kita punya apa aja deh di hero deh. Kita punya, kita punya di hero ini misal apa ya? Nama deh, nama sama health gini. Nah, sekarang si hero ini namanya sama dengan nama, terus health-nya sama dengan health. Nah, gini sekarang ya. Sekarang, hero itu kan ada banyak role-nya ya. Jadi ada tank, ada fighter, ada mage gitu. Kita buat kelasnya sekarang. Jadi misal hmm, kelas-kelas, berarti kelas. Ini ada kelas tank. Nah, tank ini misal kelasnya ini eh dia ngambil dari hero ya berarti ya, ngambil dari hero. Bapaknya tank ini hero. Nah, jadi kita ambil juga nih di sini. Nah, kita bisa buat kayak gini. Set itu di pas dulu, pas. Nah, ada apa aja nih?
di Mobile Legend ada tank, terus ada mage, mage, sama ada misal assassin. Nah, sekarang nih teman-teman, di tank dia itu punya tank itu pasti punya nama sama punya health. Mage pasti punya nama, punya health. Terus assassin punya nama, punya health. Terus di sini kita tambahin deh satu-satu. Apa yang tank punya tapi mage nggak punya? Apa yang assassin punya, mage nggak punya, tank nggak punya? Misal gini, kita kasih di sini parameternya. Tank itu punya strength misalnya. Strength, misalnya nggak? Strength. Terus kalau di mage dia itu punya intelligence. Magic deh, magic. Magic. Nah, kalau di assassin dia punya attack damage. Nah, attack. Nah, jadi di sini si tank ini sekarang punya, ini kita ganti self dot special speciality ini deh sama dengan strength. Nah, kayak gini. Terus assassin punya speciality-nya tech. Ini punya speciality-nya magic. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini bacanya gimana? Aku kasih tahu bacanya dulu teman-teman ya. Hero dia itu punya banyak anak tuh, punya banyak role. Ada tank, ada mage, ada assassin. Kalau kita milih di draft pick itu kan ada pilih-pilihannya tuh. Nah, itu pakai konsep kelas sebenarnya teman-teman. Jadi hero ini punya tank, punya mage, punya assassin. Nah, terus di tank ini, dia itu tank itu fokusnya kemana? Misal tank, fokusnya itu ke strength. Jadi sekarang tank ini setelah ngambil dari hero, hero secara umum dia itu punya nama sama punya health, punya nyawa, health point. Terus punya apa lagi sih kalau untuk khusus tank? Tank dia punya strength gitu. Terus misal dia punya lagi di sini. Punya misal armor. Nah, sekarang dia punya armor juga. Specialty 2, armor. Nah, sekarang tank punya 2 specialty, terus mage dia punya satu, misal cuma satu doang. Oh, kita buat mage 3 deh. Dia punya mana, regen, specialty 2-nya, sama di sini ada specialty 3, magenya punya 3 deh. Sama intelligence. Nggak tahu lah penulisannya kayak gitu apa nggak apa-apa. Nah, ini intelligence. Nah, kayak gini teman-teman. Terus di sini misal assassin punya movement speed, move speed. Nah, specialty 2-nya movement speed. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi setiap ini yang benar. Lah kok nggak bisa? Ntar ada yang error nih. Is not defined. Intelligence is not. Oh, ini karena titik teman-teman. Nah, jadi gini konsepnya. Jadi si hero dia ini ada 3 role. Kalau tank dia punya nama, health, strength dan armor. Kalau mage dia punya magic, mana regen, intelligence. Kalau assassin dia punya attack, movement speed sama udah attack sama movement speed. Terus cara manggilnya gimana? Kita bisa ke sini teman-teman. Misal nih kita kasih di sini. Nah gini teman-teman. Jadi kalau misal kita mau kasih hero misalnya Karina. Karina. Ini nama variabel aja ya. Karina adalah hero. Karena dia adalah hero, kita buat hero. Di dalamnya apa? Namanya Karina. Terus health-nya berapa? Kita buat misal 100 gini. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Karina adalah hero. Hero Karina. Terus bentar. Oh, sorry, bukan hero. Kita langsung ke role-nya berarti. Karina adalah assassin. Dan assassinnya itu dia punya attack-nya berapa? Misal attack-nya 50 dan movement speed-nya 70 kayak gini. Nah, kalau misal kita panggil
Di sini teman-teman tahu nggak? Kalau misal kita panggil langsung Karina gitu, misal kita print Karina dot. Nah, di sini ada banyak nih. Ada nama health specialty 2 sama specialty biasa. Kalau yang nama kita panggil gini, kira-kira apa yang muncul nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang berani berbicara silakan. Ada yang tahu nggak? Kalau kayak gini kira-kira munculnya apa nih? Kalau kita jalanin. Karina bukan Nah, itu. Siapa yang jawab tadi? could be. Could be ya? Oke, bagus. Jadi could be, nggak apa-apa, berani menjawab, bagus. Jadi di sini yang muncul adalah tidak ada harusnya ya. Inherit.py. Nah, dia nggak ada. Kita lihat nih errornya apa. Lihat nih. Most recent calls. Print Karina.nama. Atribut assassin object has no atribut nama. Kok bisa kayak gitu? Kok nggak ada atribut nama? Kenapa? Karena di sini kalau kalian lihat, initnya dia itu self, cuman attack sama movement speed. Kalau kita panggil attack-nya, harusnya dia ada. Bentar. Bentar. Assassin. Attack sama movement speed. Bentar ya teman-teman ya. Nama, specialty 2. Oh, sorry teman-teman. Specialty 1 maksudnya. Specialty 1. Specialty 1. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini harusnya nggak error. Nah, dia nggak error. Kenapa kok dinama error? Soalnya di nama dia itu nggak didefinisikan sama sekali. Kayak gitu teman-teman. Terus cara definisinya gimana? Kayak tadi teman-teman. Kita ada dua cara. Yang pertama kita tambahin aja di sini. Kayak yang ini tadi, mana tadi? Inheritance. Nah, ini. Nah, ini ada nama sama umur inheritnya. Nah, jadi kita bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai super. Nah, ini kita panggil aja. Nah, super ini kita taruh di sini. Kita kasih, dia itu perlu apa sih? Nama sama health. Nama sama health. Nah, kayak gini. Nah, kita sekarang punya nama sama health. Tapi, nama sama health ini kosong, teman-teman. Dia emang merujuk ke hero, tapi kosong. Cara ngisinya gimana? Kita kasih juga di dalam sini, teman-teman. Jadi kita kasih nama, health-nya juga. Nah, sekarang kalau mau ngisi gimana? Kita bisa isi di sini. Parameternya kita tambahin. Namanya Karina. Terus health-nya berapa sih Karina? 100. Nah, sekarang kalau misal kita panggil namanya, dia nggak akan error harusnya ya. Nah, nggak akan error. Kenapa? Karena kita masukin parameternya supaya dia bisa dipanggil di sini, teman-teman. Dia emang udah ngambil hero tadi, udah ngambil kelas hero turunannya. Tapi dia nggak ngisi apa-apa ke dalam nama dan health-nya. Dia cuma ngisi ke dua ini tadi, attack sama movement speed. Kayak gitu, teman-teman. Ini juga berlaku untuk hero yang lain, kayak Keteng sama Magi juga gitu. Nah, ini aku kasih PR deh teman-teman, kalau kalian mau coba. Kalian silakan bikin hero-hero. Karena ada banyak tuh, ada tank, mage, assassin. Apalagi tank, mage, assassin, marksman sama eh Fighter. fighter. Nah, bagus, terima kasih. Kan kurang dua tuh. Kalian bisa bikin dua lagi, sama kalian cari-cari nih yang ada di mage tapi nggak ada di tank apa aja, yang nggak ada di tank ada di mage apa aja. Kalian bisa buat. Nah, ini aku kasih ya. Nah, aku perlu model ininya aja teman-teman. Kalau tank itu perlu apa aja, mage perlu apa aja, sin perlu apa aja. Untuk latihan kalian juga, oke? Cukup kirim aja. Nah, kalian bisa coba-coba nanti. Terus hero-nya kalian buat berapa lah? Masing-masing satu atau dua gitu. Kalian bikin list hero-nya nanti. Nah, itu dulu satu. Kita lanjut nih sekarang. Tunggu, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang inheritance. Tentang pewarisan. Jadi, inheritance itu simpelnya gini teman-teman. Ada kelas parent nih, ini orang tuanya nih. Dia itu pasti punya nama sama health. Terus misal dia punya fungsi. Dev. Fungsinya di sini misal recall. Recall. Dia semua hero pasti bisa recall dong. Dev recall. Nah, recall ini kita kasih print doing recall. Nah, kayak ginilah simpelnya. Jadi, sekarang
tank, mage, assassin, semuanya bisa recall. Kayak gitu teman-teman. Terus misal hero bisa apa lagi? Skin, bisa ganti skin gitu. Change skin, kita bikin fungsi change skin. Karena kan change skin itu berarti dia itu melakukan sesuatu. Kayak gitu teman-teman. Apa nih? Ngerti? Oke, mantap ya teman-teman, ngerti ya. Kita lanjut nih sekarang. Kita balik ke teori lagi. Sebelum mencoba langsung. Nah, ini yang aku jelasin tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini udah ada penjelasannya semua pakai bahasa Inggris, tapi aku jelasin supaya kalian itu eh, lebih cepat ngertinya gitu loh. Nggak, daripada kalian kalau di sini harus translate dulu atau gimana, langsung gitu. Ini sama ya, aku jelasin konstruktor tadi udah aman ya teman-teman ya. Konstruktor yang ini. Nah, ini nih yang ada init nih namanya konstruktor nih namanya nih. Dia itu untuk membuat parameter dari kelasnya gitu. Entah itu di sini, di inheritnya atau di parentnya gitu. Init itu fungsinya sama. Kita lanjut. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini nih. Ini bisa kalian coba-coba nih. Jadi di sini ada namanya library namanya pkt5. Nah, ini teman-teman kalau yang pakai algoritmik, VS Code algoritmik harusnya bisa. Tapi kalau yang install manual, kalian itu harus install pip dulu sama install pkt-nya. Nah, teman-teman silakan daripada berlama-lama, aku kasih langsung aja. Di sini tuh kalian tuh diminta untuk bikin kayak gini nih, tampilan Windows. Jadi tampilan aplikasi kayak gini. What year did the channel receive good play button? Kayak gini aja. Ini kalian coba copy dulu semua. Ku kasih waktu deh sampai, jangan deh. Kayaknya kita percepat aja deh. Ku kasih langsung aja deh sama jawabannya. Soalnya ini kalian dimintanya bikin kayak gini nih. Kalian bikin widget, kalian bikin tampilan. Jadi kalau diklik 2005, dia akan nampilin bener nggak tuh good play button from YouTube itu diterimanya 2000 berapa gitu. Di sini jawaban yang benar itu 2015 teman-teman. Jadi kalau ini kayak if else biasa gitu. Kalau jawabannya 2015, maka dia akan nampilin pop up jawabannya benar. Kalau selain itu salah gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, sekarang teman-teman silakan coba-coba dulu. Nah, ini nanti ada namanya button answer terus .click .connect. Nah, itu sebenarnya itu properti dari PKT-nya, teman-teman. Maaf, bukan properti, metode dari PKT. Jadi, button answer ini tuh nanti akan merujuk ke eh, nama buttonnya gitu, teman-teman. Kalau nama buttonnya diklik, maka dia akan connect ke eh, fungsi fungsi yang nantinya akan dijalankan langsung untuk menjalankan PKT lagi gitu, teman-teman. Daripada kita berlama-lama, lebih baik ku kirimin langsung aja. Jadi, mana nih PKT tadi nih? Pakai yang ini, button, PKT, satu, berdiri. Nah, nanti kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nanti tampilannya munculnya kayak gini. Kalau kita udah install PKT ya. Nah, ini aku kasih aja ke kalian. Ini buat belajar-belajar. Sebenarnya yang penting itu belajar ininya teman-teman. Inheritance tadi itu. Sama kelas. Itu yang paling penting. Kalau kalian udah paham konsep itu, kalian baca library-library kayak gini tuh gampang. Jadi, misal nih, kita kan ini from, kalimat from, kata from ini, maksudnya itu dia akan ngambil teman-teman. Jadi dia akan import kitty dulu. Ini diambil. Kitty ini dia itu kayak library-nya. Belum nggak kelihatan lagi. Nah, si kitty ini tuh library kelasnya. Jadi isinya banyak banget. Nah, terus kitty application, kitty widget, bla bla bla. Ini tuh semuanya tuh kelas semua. Nah, kalau kitty dia itu ngambil dari library pkt.kittycore. Nah, kalau kita kontrol klik, dia langsung dijalanin ke library-nya. Ini library sebanyak ini gitu. Ini bisa dikontrol klik itu teman-teman ya. Kalau yang kontrol kliknya belum jalan, teman-teman bisa kayak gini. Kalau mau lihat nih, ini dari mana sih, dari mana gitu. Kalau teman-teman penasaran, kita bisa klik kanan, terus go to definition. Itu kita akan langsung di redirect ke definisi dari semua yang kita klik kanan. Misalnya kita punya apa ya?
main win deh, main win. Si main win ini kan variabel nih, dia ini dari sini. Kalau kita klik kanan, go to definition, nah kita diarahin langsung ke variabel pembuatan pertamanya. Jadi kita diarahkan langsung ke awal mulanya, teman-teman. Kayak gitu. Sekarang kita lihat lagi di sini nih. Yang pertama, kita punya variabel app, dia itu adalah objek app, dan dia ngambil dari kelas key application. Key application dari mana? Dari sini nih, key application nih. Nah, dia importan dari widget. Key application ini parameternya ini di sini list ya. Tapi belum tahu nih listnya ini nanti isinya bisa apa aja, belum tahu. Defaultnya kosong. Sekarang kita punya objek juga nih, objek. Dia ngambil dari kelas key widget. Di sini parameternya ada dua nih. Dia bisa parameternya itu dari parent sama dari map. Dari none sama window type. Nah, window type ini nanti kita bisa tahu apa aja dari sini nih. Kita klik aja. Nah, ini ada key object, key paint device. Nah, kita nggak perlu tahu semuanya, teman-teman. Cuman kita harus tahu dia itu ngambilnya dari mana, cara installnya gimana. Gitu aja, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah coba dan berhasil di sini, teman-teman nanti tampilannya akan kayak gini tadi, teman-teman. Nah, ini contoh aja. Kalau untuk yang tadi, yang di sini, nah yang ini langsung aku kasih aja, teman-teman ya. Mana tadi? Widget, sign up. Oh, ini dulu, teman-teman. Ada project yang pertama nih, yang harus kalian baca-baca dulu. Ini jadi, kalau kalian lihat ke sini, yang pertama nih, ada task pertama, mana nih? Kok Python start tapi ini? Bentar. Nah, kok begini? Lah, bentar, teman-teman. Lah, kok beda? Bentar ya. Harus buka dari awal dong. Bentar. Aduh. Nah ini. Ini ada dua task sebenarnya, teman-teman. Yang pertama, untuk belajar inheritance tadi, itu tuh kalian disuruh buat kayak gini. Label participate, location, sama pertanyaan. Mau sign up gak? Kalau kita jawab yes, jawabannya your sign up. Tapi kalau enggak, jawabannya apa nih di sini nih? Your sign up. Tapi kalau enggak, that's a same nih. Jawabannya that's a same nih. Aku kasih aja langsung, teman-teman, biar mantap, kalian bisa langsung praktek dan cari-cari tahu nih dari mana-mana aja. Nah, kasih dulu. Ini ya, ini untuk task yang pertama, teman-teman ya. Nah, udah aku kasih. Silakan dicoba-coba. Yang udah selesai task pertama, dicoba dan bisa, silakan. Yang belum, coba langsung on cam, langsung on mic dan langsung share screen, teman-teman ya, biar kita bisa bahas. Jadi kalau dijalanin, Python task 1.py. Nah, kita langsung kayak gini namanya, label participate sama location. Kita bedah dari mana nih? Kalau yang label participate, itu dia dari sini nih. Nah, yang pertama, kita punya button nih. Button ini ngambil dari widget. Dia punya title text, terus ada X6, Y6. Nah, ini tuh X6, Y6 sama title text ini dia itu kelihatan banget ya di sini pakai super, dia merujuk ke widget. Jadi tiga ini adalah properti dari parent, teman-teman. Jadi button ini adalah inherit, widget ini adalah parent-nya. Kita lihat nih di widget. Dia ada title text X6 sama Y6. Udah, ini deklarasi biasa. Sama ada metode dari widget sendiri, ada print info, ada label, sama location. Jadi ketika si widget ini, si button ini dipanggil, dia otomatis manggil widget, dan kita bisa memakai print infonya, teman-teman. Setelah manggil buttonnya. Setelah manggil button yang di sini. Nah, sekarang isinya, kalau untuk yang ini, ada 4 parameter ya, ada title, participate, terus ada apa lagi nih? X6, Y6, sama isClick. IsClick-nya boolean, true atau false. Jadi di sini, participate-nya
dia itu akan ke title text, ini ke X6, ini ke Y6. Terus isclick-nya ini, boolean true atau false-nya ini ke isclick boolean. Nah, sekarang kalau misalnya diginiin, button ini udah lengkap nih, kelasnya udah lengkap nih, keisi semua parameternya. Kok bisa dia manggil print info? Print info ini soalnya bagian dari widget, gitu teman-teman. Ketika dipanggil print info, dia ngeprint label sama location. Nah, udah ya, ngeprint label sama location nih. Terus, ditanya nih, answer. Mau sign apa enggak? Mau daftar enggak nih? Kalau mau daftar, kalau diklik yes, nah ini nih, dia langsung ke lottery button, klik. Ini dari mana? Kalau teman-teman bingung, langsung aja klik kanan, definition. Oh, ternyata klik ini adalah metode dari button. Jadi, klik ini akan dipanggil, ya, akan dipanggil, gitu teman-teman. Jadi, cara manggilnya, lottery button ini kan tadi punyanya button nih, dari kelas button. Sekarang dia itu punya banyak nih teman-teman. Nah, ada klik, ada isClick, ada print info, ada title, ada X, ada Y. Dari mana tuh? Klik, ini dari sini. Terus apa lagi tadi? IsClick, itu dari variabel ini, self isClick nih. Terus ada lagi nih, print info. Dari mana? Dari widget print info. Soalnya dia dari parent-nya. Terus ada lagi apa lagi? Title. Title dari mana? Gak ada ya di sini title ya. Di sini titelnya. Dia dari parent. Terus ada juga ada X sama Y. Nah, yang lain-lain di bawah ini nanti aja nih. Ini fungsinya bervariasi nih. Nah, jadi ini manggil klik. Ketika dipanggil klik, apa yang terjadi? Kita ngubah self kliknya ini, kan awalnya tadi tuh false ya diisi ya. Diisi jadi true. Nah, ketika diisi true, dia akan ngeprint ini teman-teman, you are sign up. Nah, gitu. Kalau diklik. Kalau dia pencetnya yes ya, dia diisinya you are sign up. Tapi kalau no, selain yes gitu kita isinya, that's a same. Atau that's a same itu apa ya? Same itu malu pokoknya. Malu-maluin gitu mungkin. Apa nih? Kak, ternyata dari tadi mic aku error. Aduh. Coba ketik. Aku tahu, makanya dari tadi. Biasanya Jason langsung tanya, langsung open mic. Kok nggak ada ini dari tadi, nggak ada pergerakan. Coba. Nah, dari sini dulu deh teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Jason, aku beri waktu untuk ini ya. Ngetik ya. Bentar teman-teman. Mau minum. Mau minum. Tenggorokan kering. Sorry. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman. Kalau kita isi no, that's the same. Tapi kalau misal kita isi yes, udah kelihatan. Nah, you are sign up. Kayak gitu teman-teman. Jadi disuruh bikin kayak gitu sebenarnya. Tapi udah aku kasih ya teman-teman ya di sini ya. Nah, tas kedua sekarang nih. Tas kedua ini kalian perlu install PKT. Tapi kalau yang udah di algoritmika, udah nginstal VS Code yang dari algoritmik, itu harusnya udah bisa. Tapi kalau yang belum bisa biasanya yang install manual ya. Jadi caranya, ini aku kasih aja teman-teman. Ini codingan lengkapnya nih udah. Kalian nanti bisa cari-cari sendiri. Ini ada banyak kelas. Jadi di sini aku menuntut kalian itu untuk explore teman-teman ya. Jadi aku kasih codingannya, kalian explore nih. Misal, ini aku jalanin ya misal ya. Ini kalian bisa jalanin juga. Salah lagi. Ntar, delete. Nah, ini aku copy aja semua. Nih, aku kirim. Aduh, tolong. Ntar, aku kirim ininya aja teman-teman. Kirim filenya aja, filenya. Gimana filenya ya? Logarithmics, objects, PS. Ini tas 1 2 nih, aku kirim deh. Nah, tuh teman-teman, udah aku kirim ya teman-teman ya. Nah, itu tak 1 sama 2 tuh. Tak 1 itu dia itu untuk inherit yang biasa tadi. Tak 2-nya kayak gini teman-teman. Aku coba. Dia itu harusnya tampil kayak gini. Clear Python tas 2.py. Nah, ini teman-teman.
dia langsung nampilin nih, competition from crazy people. Maaf ya kalau kata-katanya ada agak-agak nyeleneh gitu, ini benar-benar ngambil dari bahasa Inggris semua, dari orang Rusianya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, competition from crazy people. Kita cari nih, dari mana sih itu? Crazy people. Nah, dari sini ternyata. Jadi competition for crazy people ini dia itu adalah dari Max Win, Max Win kayak slot aja. Sorry teman-teman. Jadi dia itu dari variabel main win. Ini dari mana main win? Kita lihatin di sini. Variabel main win dari widget. Widget ini apa? Kelas widget. Jadi yang pertama urutannya, kita punya variabel app, kita punya variabel main win, dia itu dari kelas widget. Terus si main win itu banyak banget apa namanya? Banyak banget properti dan metodenya, teman-teman. Tahu dari mana? Kita langsung aja lihat kayak gini. Misal main.win, main win titik. Nah, ini semua ini teman-teman, itu adalah metode ataupun properti yang ada di dalam keywidget. Kalau teman-teman nggak percaya sebanyak ini, bisa dilihat, langsung klik kanan, go to definition. Nah, di kelas keywidget ini, itu ada kurang lebih 440 baris kode, teman-teman. Nah, 440 baris kode isinya itu dev semua. Nah, ini untuk mengetahui ada fungsi apa aja di dalam si keywidget ini. Nah, keywidget ini dapat dari mana? Dia dapat dari, sorry. Dia dapat dari sini, teman-teman. Importannya pkt5 keywidget. Nah, jadi di sini kalau misal kita mau lihat apa aja yang bisa kita pakai, di sini ya, teman-teman ya. Sekarang, yang crazy people dari sini nih kata-katanya, yang from crazy people. Nah, dari sini set window title, nama metodenya. Terus ada lagi nih, what year did channel receive? Nah, ini pertanyaannya yang ini. Pertanyaan ini dia disimpan di dalam question, terus ada di dalam kelas label. Nah, jadi ini bacanya gini, teman-teman. Variable question membuat objek baru. Ini namanya objek, teman-teman ya. Si objek question ini dari kelas label isinya itu adalah string ini, teman-teman. Kebetulan si kelas label ini defaultnya, mana defaultnya, dev initnya. Nah, dev initnya ini pasti ada kata-kata gitu. Nah, ini self text ini, teman-teman. Jadi si label ini dia itu bisa diisi teks gitu, teman-teman, atau diisi parent gitu. Nah, karena di sini cuma diisi teks, ya nggak apa-apa, diisi teks saja. Jadi si yang atas ini dari sini what year gitu. Terus ada 2005, 2010, bla 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 ini. Nah, ini ya dari button ini semua. Jadi ada button answer 1. Ini ada 4 objek di sini, 1 2 3 4. Masing-masing itu pakai kelas yang sama, radio button, tapi value-nya berbeda. Nah, value-nya ada 2005 sampai 2020. Nah, terus kita lihat di sini lagi di bawahnya. Manggilnya gimana sih gitu? Yang pertama, manggil yang pertama. Kita buat layout main dulu. Ini buat kelas baru lagi ya. Ada namanya keybox layout. Keybox layout ini ya bikin box kayak gini. Ada 4 layer. 3 layer, teman-teman. Layout 1, layout 2, sama layout 3. Nah, terus ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya layout 1, 2, 3 itu gini, teman-teman. Ini layout 1. Layout 1 itu yang ini. Jadi layout 1 dot add widget question. Question ini yang mana tadi? Question yang ini, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan, di question ini tuh dia di layout 1, H1, header 1. Nah, header 1 ini nih, header 1. Terus ada header 2. Header 2 ini ada 2 nih. Ada button answer 1 sama 2. Button answer 1 sama 2, ini 2005 sama 2010. 2005, 2010. Ini kayak ngerapiin gitu, teman-teman. Terus ada yang 3. Yang 3 ini ada button answer 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 apa di sini? 2015 sama 2020. Nah, sekarang kita lihat. Di sini add layout, ini kan add widget nih. Add widget nih cuman untuk setting, teman-teman. Kalau kita bilang itu di sini setting. Jadi kata-katanya apa, terus posisinya di mana. Nah, untuk mengimplementasikan settingannya, si layout yang dari keybox ini kita add layout gini, teman-teman. Jadi layout main itu kayak kotaknya ini layout main,
terus kita kasih titik add layout, layout H1. H1 ini apa? H1 ini adalah add widgetnya, teman-teman. Jadi si keybox layout ini kan dia punya banyak banget apa namanya? Metode ya. Metodenya itu ada add widget, ada add layout, set layout kayak gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk membuat setting dari tampilan awalnya gitu, teman-teman. Tampilan awalnya. Jadi yang titik spasi add layout, set layout itu adalah metode dari keybox layoutnya, teman-teman. Sekarang ada lagi nih buton answer ini kan, buton answer ini tadi kan yang ini ya teman-teman ya, radio button. Radio button ini dia itu punya, maaf, ini apa nih kalau ini nih? Klik. Clicket ini adalah, nah clicket ini berarti apa nih? Kalau titik 2 nih. Ini adalah, bentar teman-teman, ini apa ya kalau kayak gini ya? Dibilang parameter bukan, dibilang metode juga bukan. Ya intinya di sini si button answer ini dia itu juga punya, misal kita panggil deh button answer 1 titik. Nah ini tuh bisa dibilang metode atau propertinya juga ya. Oh properti deh, properti. Ini adalah properti dari si mana nih, radio button. Jadi dia manggil clicker, terus dot connect. Dot connect ini di dalamnya ini ada fungsi teman-teman. Fungsi ini dari mana? Di sini ada dua tipe fungsi. Yang pertama ada showin sama showlose. Jadi di sini ini kayak kondisi teman-teman. Kalau misal kita button answer-nya ini tuh kayak pengecekan. Button answer 3.click.connect maksudnya itu ketika si button 3-nya ini, tombol ketiganya diklik, dia akan manggil showin teman-teman. Jadi showin ini apa? Kita lihat ke atas. Oh showin ini ternyata dia nampilin message box, terus dia eksekusi langsung message box-nya. Apa yang dieksekusi? Ini kata-katanya, correct, you win, gyro shooter. Kayak gitu. Gimana cara lihatnya? Ini teman-teman. Misal kita klik nih. Yang benar kan answer 3 ya. Kalau kita isi answer 1, nah dia salah teman-teman. Dia akan panggil showlose. Kita isi ini juga. Nah dia panggil showlose juga. Lihatnya showlose di mana? Showlose kita klik aja nih. Straight. Nah kalau showlose, no, it was in 2015. You win a company poster. Nah jadi kalau misal kita isi 2020, nah kita menanya company poster sekarang. Tapi kalau kita isi 2015, yang dipanggil adalah showin-nya teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus ini ada dua nih. Ada main win show sama ada app execute. Nah, app execute ini apa? Kita lihat nih, app ini tadi deklarasinya di mana? Di atas sendiri. App ini maksudnya apa? Dia bikin aplikasi awalnya dulu. Jadi, satu ini tuh dia bikin objek awalan untuk memulai sama menyelesaikan gitu. Memulainya pakai ini, dia deklarasi objek baru dulu, menyelesaikannya pakai yang ini teman-teman. Dia eksekusi aplikasinya gitu. Oke, Jason sudah ngode nih pakai pakai jam nih backgroundnya nih. Oke, habis ini selesai ya teman-teman ya. Oke, udah selesai sih sebenarnya teman-teman. Dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau ada yang belum bisa install PKT-nya? Ada yang mau tahu cara installnya juga? Oke, teman-teman. Ini aku udah kasih, udah siapin linknya. Jadi teman-teman yang belum belum install PKT, ada dua langkah pertama. Yang pertama kalian install pip dulu. Cara install pip gimana? Ini aku kasih linknya. Aku kasih linknya dulu. Nah, kalau yang pakai VS Code Algo, dia itu harusnya nggak usah install apa-apa lagi. Dia udah bisa langsung eksekusi. Oke? Jadi harusnya kalau kalian jalanin programnya tadi yang pakai VS Code Algo, dia itu udah bisa langsung jalan. Oke? Jadi aku kasih tutorial untuk install pip. Sebenarnya install pip ini waktu kalian install Python di awal, itu ada pilihan untuk custom install dan kalian bisa install pip gitu teman-teman. Nah, terus cara install PKT-nya gimana? Install PKT-nya kalian tinggal ini teman-teman, udah aku simpan di sini kok. Nah nih, install PKT. Pip. Nah ini teman-teman. Pip install PKT 5. Nah, nanti kalian di terminal langsung ketik ini terus enter. Tes. Nanti kalau kalian enter kayak gini, pip install PKT 5, dia nanti akan langsung install teman-teman. Nah,
Ini karena udah keinstall, jadi already uninstall, already installed gitu. Oke? Kayak gitu. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Untuk linknya udah aku kasih semua ya di kolom chat. Link sama tasnya udah aku kasih juga. Udah bisa kalian download juga, kalian pelajari lagi. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Belum? Sudah aman? Atau bagaimana? Atau ada yang ketinggalan? Oke, belum ada ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau misal nanti kalian ada pertanyaan, ada yang bingung, kalian langsung catat aja. Minggu depan di awal pelajaran, kalian langsung tanya teman-teman. Biar kalau misal bingung gitu langsung tanya aja gitu. Aku nggak mau ada yang ketinggalan sama sekali di sini teman-teman. Jadi biar kita sama-sama tumbuh bareng gitu. Maksudnya nggak pinter satu orang dua orang doang. Aku mau kalian pinter semua gitu teman-teman. Oke? Bener ya nggak ada pertanyaan ini ya? Satu, dua, tiga. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Jangan lupa dibaca-baca lagi yang di sini. Nah, ini dibaca-baca lagi yang inheritance sama dicoba-coba di sininya. Ini ada task lagi ya teman-teman ya. Tasknya ini cara ngerjainnya kalian bisa upload di files. Nanti bisa kalian upload di sini, upload from computer. Kalau misal kalian mau ngerjain atau kalian bisa ngerjainnya, upload aja. Nanti aku akan cek. Ini ada ini perintahnya di sini teman-teman ya. Perintah terus kalian submit gitu teman-teman. Jadi bisa aku cek. Kalau mau eh, ngerjain di sini gitu. Tapi kalau enggak kalian merasa udah cukup, oh ya udah nggak apa-apa. Kalian submit kosong juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Yang penting kalian paham gitu teman-teman. Oke? Oke kalau begitu teman-teman terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita udah belajar inheritance dan di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang apa nih? Pelajaran selanjutnya bentar. Pelajaran selanjutnya kita belajar, waduh ini nih. Di 4 pertemuan ke depan kita akan bikin sesuatu teman-teman. Kita akan bikin memory card application. Oke? Jadi kita di 4 pelajaran selanjutnya kita bikin memory card application, kita akan implementasi apa yang udah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, teman-teman. Oke? Jadi terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa dipelajari lagi, teman-teman. Yang belum install PIP sama PKT, yang kemarin install VS Code manual, silakan diinstal dulu, oke? Kalau begitu aku tutup dulu kelasnya. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you. Kasih, Kak. Sama.